Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang sumber-sumber hukum tata negara. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 12. Yang pertama, saya sendiri, Syaridi Batarati Dema, NIM 15, dan teman saya, Anggoro Mukti, NIM 16. Pengertian sumber hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, sumber hukum itu disebut dengan source of law. Perkataan sumber hukum berbeda dengan dasar hukum, landasan hukum, atau payung hukum. Dasar hukum adalah norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dianggap sah atau dibenarkan secara hukum. Sedangkan sumber hukum lebih menunjuk kepada pengertian tempat dari mana asal muasal suatu nilai atau norma-norma tertentu berasal. Dalam pasal 1, ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 ditentukan bahwa yang pertama, sumber hukum adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sumber hukum terdiri atas sumber hukum tertulis dan sumber hukum tidak tertulis. Lalu yang ketiga, sumber hukum dasar nasional adalah Pancasila sebagaimana yang tertulis di dalam pembukaan UUD 1945 dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Macam-macam sumber hukum tata negara di Indonesia. Yang pertama ada sumber hukum formil. Sumber hukum formil adalah tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal berlaku. Ini berarti sumber hukum material bisa berlaku jika sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku dalam hukum formal. Yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum. Ini berarti sumber hukum material bisa berlaku jika sudah diberi bentuk atau dinyatakan berlaku dalam hukum formal. Macam-macam sumber hukum tata negara di Indonesia. Tidak, peraturan dasar dan norma dasar. Konstitusi adalah hukum dasar, norma dasar, dan sekaligus paling tinggi kedudukannya dalam sistem bernegara. Namun sebagai hukum, konstitusi tidak selalu bersifat tertulis. Konstitusi yang tertulis biasa disebut UUD, sedangkan yang tidak tertulis merupakan konstitusi dalam arti yang luas. Menurut Hans Kelsen, norma dasar itulah yang disebut konstitusi. 4. Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang berisi norma-norma hukum yang mengikat untuk umum. Berikut ini tata urutan perundang-undangan di Indonesia menurut UU Nomor 10 Tahun 2004. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Ketiga, Peraturan Pemerintah. 4, Peraturan Presiden. Dan yang kelima, Peraturan Daerah. Yang kelima, Konvensi Ketatanegaraan. Konvensi Ketatanegaraan dapat dibedakan dari kebiasaan ketatanegaraan. Dalam kebiasaan terdapat unsur yang menunjukkan bahwa suatu perbuatan yang sama berulang-ulang dilakukan, yang kemudian diterima atau ditaati. Yang keenam, traktat atau perjanjian. Traktat atau perjanjian adalah perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Apabila perjanjian itu diadakan oleh dua negara, maka disebut perjanjian bilateral. Sedangkan jika perjanjian diadakan oleh banyak negara, maka disebut perjanjian multilateral. Ruang lingkup konvensi ketatanegaraan. Alvan DC adalah orang pertama yang menggunakan istilah konvensi yang diartikan sebagai ketentuan ketatanegaraan yang tidak dapat dituntut, ditegakkan atau dipaksakan melalui atau oleh pengadilan. Banyak perubahan yang terjadi dalam rangka pelaksanaan undang-undang dasar tanpa mengubah secara mutlak teks hukum ketentuan yang mengatur suatu pemerintahan, melainkan terjadi begitu saja melalui konvensi. Kedudukan Konvensi Ketatanegaraan di Republik Indonesia. Konvensi yang ada di Indonesia memiliki kedudukan yang penting, terlihat sejak diterapkan UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi. Sebelumnya telah banyak pula konvensi ketatanegaraan yang dilakukan dalam praktek penyelenggaraan Indonesia, baik konvensi ketatanegaraan yang bersifat kebiasaan dan kostum maupun konvensi ketatanegaraan yang bersifat kesepakatan. Contoh,
praktik di lembaga tertinggi negara bernama MPR mengenai pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Padahal dalam pasal 2 ayat 3 UUD tahun 45 menyebutkan bahwa segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak. Pasal ini tidak menyebutkan bentuk pelaksanaan untuk mendapat suara terbanyak tersebut melalui musyawarah atau voting. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.